Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas tentang Asma Allah al-Husna, nama-nama Allah yang terindah, yang siapa yang menguasainya, memahaminya dan mengamalkannya, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana datang dalam hadis, ya lillahi tis'atun wa tis'una asman mi'ah ila wahidah man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga. Oleh karenanya belajar Asmaul Husna salah satu sebab untuk memudahkan seorang masuk surga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Ahad, yaitu Maha Esa. Maha Esa. Semakna dengan Al-Ahad, mirip dengan makna Al-Wahid, ya, sama dengan Al-Wahid. Al-Wahid. Sama. Cuma secara bahasa, ya. Apa bedanya? Apa beda di antara keduanya? Adapun secara makna, maka dia maknanya adalah sama, tapi mereka mengatakan ada beda secara bahasa. Secara bahasa, maka Al-Wahid, ya, Al-Wahid itu adalah permulaan hitungan, ya. Permulaan hitungan. Seperti mengatakan Al-Wahid, Isnan, ya. 1, 2, ya. Al-Wahid, Al-Isnan, misalnya Al-Wahid, kemudian Al-Isnan, As-Salis, ya. Wahid, Isnan, As-Salasa, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini adapun Al-Ahad maksudnya satu-satunya, maknanya infirad, satu-satunya. Jadi dia bukan permulaan hitungan, tetapi dia adalah satu-satunya. Al-Ahad itu satu-satunya. Yang kemudian yang kedua, kita bisa mengatakan dia tidak bisa dikalahkan oleh wahid. Ya, misalnya si fulan la yuqawimuhu wahid. Fulanun la yuqawimuhu wahid, yaitu si fulan tidak bisa dilawan oleh satu orang. Tapi bisa dikatakan bal isnan, tapi dia bisa dilawan oleh dua orang. Jadi wahid menunjukkan satu. Beda dengan kalau saya mengatakan fulan la yuqawimu ahad. Saya mengatakan fulan la yuqawimuhu ahadun. Maka ini penafian, maknanya si fulan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dilawan oleh siapapun. Ini bedanya secara bahasa. Tetapi adapun secara makna, maka Al-Wahid makna sama dengan Al-Ahad. Secara istilah, makna istilah, maka Al-Ahad sama dengan Al-Wahid. Maksudnya Maha Esa. Maha Esa. Ini secara bahasa disebutkan dalam kitab Tahdhibul Lughah lil Azhari, ya. Dalam kitab Tahdhibul Lughah, ya. Adapun secara makna Al-Wahid sama dengan Al-Ahad. Hanya saja sebagian ulama membedakan, ulama merinci. Seperti Al-Baihaqi, yaitu Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad mengatakan Al-Wahid maksudnya ini dalam kitab ini tafsir Sam'ani, tafsir Sam'ani, ya, Sam'ani dalam tafsirnya. Dalam tafsirnya
menikmati al-wahid, yaitu maksudnya al-munfarid, al-munfarid fi dzat, bidzat, yaitu secara zat Allah satu, hanya satu, Allah Esa. Adapun al-ahad adalah al-munfarid bil makna, bis sifat, ya gampangannya bis sifat, yaitu secara sifat, maka tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Jadi kalau bilang al-wahid maksudnya Allah Esa secara zat, Allah cuma satu. Tetapi kalau bilang al-ahad maksudnya tidak ada yang berilmu seperti ilmunya Allah, tidak ada yang maha kuasa seperti kuasanya Allah. Karena al-ahad maknanya satu-satunya. Al-ahad maknanya apa? Satu-satunya. Ini pembahasan secara bahasa. Tapi secara umum al-ahad maknanya sama dengan al-wahid. Dan dua-duanya datang dalam Al-Quran. Al-wahidul qahar, Allah yang maha Esa. Maka al-wahid juga diartikan dengan Maha Esa, ya, yaitu Maha Esa, Al-Ahad maupun Al-Wahid. Ini secara bahasa, sehingga mereka menyimpulkan seperti dalam Tahdzibul Lughah bahwasanya Al-Ahad dia ablaq minal wahid. Al-Ahad lebih mengena daripada Al-Wahid. Ya, karena Al-Ahad menunjukkan penafian selain Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham insyaallah? Tapi sekarang kita bahas dalil-dalil tentang al-ahad maupun al-wahid. Ini sudah? Dalil-dalil ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran seperti surat yang masyhur, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di sini Allah berfirman, dialah Allah yang Maha Esa, Ahad. Surat ini sebab turunnya sebagaimana datang dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan At-Tirmidzi, orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi, unsub lana rabbak. Mereka bilang, ya Rasulullah, unsub lana rabbak, yaitu sifatkanlah Tuhanmu. Sifatkanlah Tuhanmu. Itu jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah firman Allah tentang surat Al-Ikhlas, yaitu sifat-sifat Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karenanya surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Maknanya murni. Memurnikan atau maknanya memurnikan. Maksudnya memurnikan. Maksudnya surat ini khusus dimurnikan untuk membahas Allah. Yaitu khusus membahas sifat-sifat Allah. Membahas sifat-sifat Allah. Karena orang-orang musyrikin ingin tahu sifat-sifat Allah, maka Allah turunkan surat khusus, ukhlisat, yang khusus dimurnikan untuk membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan surat Al-Ikhlas. Makanya dalam surat Al-Ikhlas yang dibahas tentang syarat Tuhan. Syarat Tuhan apa? Syarat Tuhan dalam surat Al-Ikhlas. Kalau kita bahasa gampangannya, syarat-syarat Tuhan atau yang berhak diibadahi. Apa syarat-syaratnya? Pertama, Qul huwallahu ahad, Maha Esa. Kemudian Allahus samad. As-samad itu yang semuanya, dia tidak butuh kepada yang lain dan semuanya butuh kepadanya. Itu as-samad maknanya tidak butuh kepada yang lain, kemudian selainnya butuh kepadanya. Kemudian syarat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan.
Kemudian juga walam yulad, tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan. Yang terakhir apa Ibu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan sebenarnya ini ada 5 sifat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya kalau kita perhatikan sifat kedua sampai sifat keempat dia menjelaskan sifat pertama Esa. Jadi sifat 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ini penjelasan dari sifat yang pertama. Karena dia Maha Esa maka dia tidak butuh kepada yang lain. Ya. Kalau dia butuh kepada yang lain maka tidak Maha Esa. Berarti dia membutuhkan kepada yang lain. Esa dalam segala hal. Kemudian dia tidak melahirkan. Karena kalau dia melahirkan maka ada yang sama dengan dia. Kalau dia dilahirkan berarti yang melahirkannya lebih hebat daripada dia. Tidak sama, berarti tidak Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Kalau ada yang setara berarti dia tidak Esa. Kalau dia butuh kepada yang lain berarti bahkan dia tidak Esa, bahkan yang dia yang lebih hebat yang dia butuhkan kepadanya. Maka sebenarnya sifat 2, 3, 4 dan 5 ini semuanya kembali kepada makna Maha Esa ya, Maha Esa. Nah, kalau kita bicara Tuhan, inilah syarat Tuhan. Coba kita pasang. Siapa mau dipasang Tuhannya? Buddha misalnya. Esa enggak, dulu tidak ada, dulu dilahirkan. Dulu tidak ada, kemudian dilahirkan. Siddhartha Gautama dulu ada atau tidak ada? Tidak ada, kemudian dilahirkan. Kemudian mati enggak? Mati. Ada yang seperti dia, banyak yang seperti dia. Nabi Isa coba, Nabi Isa. Lahirkan enggak? Dilahirkan. Butuh kepada yang lainnya enggak? Butuh, dia makan. Makanya ketika Allah membantah orang-orang yang menuhankan Nabi Isa dan Maryam, kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan makanan. Selesai urusan. Kalau dia Tuhan, dia tidak butuh apa? Makanan. Malaikat lebih hebat dari Nabi Isa, malaikat tidak makan. Nabi Isa makan. Ya. Kemudian dia tidak, jadi semua Tuhan tidak memenuhi persyaratan. Sebenarnya kita, misalnya agama Hindu, ada Tuhan apa? Tuhan Brahmana, kemudian apa? Brahmana, Siwa, dan Wisnu dan Siwa. Ya. Brahmana mencipta, Siwa merusak, Wisnu mematikan. Jadi jalannya alam semesta harus ada kerjasama dari 3 Tuhan ini. Ada yang bagian mencipta, kalau mematikan harus butuh dewa yang lain, itu dewa Siwa. Kalau ingin memelihara ada dewa Wisnu. Makanya tidak Esa, 3. Sehingga mereka memaksakan 3 sama dengan 1 sama dengan 3. Padahal 3 ini, oknum ini fungsinya beda-beda. Fungsinya beda-beda. Maka sebenarnya tidak Esa. Ini maksudnya dalam Islam tidak memenuhi persyaratan Tuhan. Kalau bagi mereka itu Tuhan mereka, ya silakan aja. Tapi kita bicara secara Islam tidak memenuhi persyaratan Tuhan. Inilah persyaratan Tuhan. Ayo masukin siapa? Siapa lagi yang mau dimasukin Tuhan? Habib yang diibadahi dalam kuburan. Jadi Tuhan nggak ini? Memenuhi persyaratan nggak? Tidak. Yang seperti dia banyak. Bahkan persaingan. Kamu kalau minta jangan lewat Habib ini. Habib yang sana lebih cepat kepada Allah. Persaingan. Habib satu dengan Habib yang lainnya yang diibadahi, diminta-mintain. Ya. Betapa banyak kuburan yang minta-mintain. Oleh karenanya, sifat atau syarat-syarat Tuhan sebenarnya adalah kesimpulan dari Allah Maha Esa. Makanya disebut surat Al-Ikhlas karena dia khusus membahas tentang sifat-sifat Allah, terutama membahas tentang Esa. Oleh karena surat Al-Ikhlas disebut dengan pahalanya, disebut dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran maksudnya bukan kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali seperti khatam Quran, enggak. Tetapi ditinjau dari sisi pahala. Ini ada maknanya pahalanya seperti membaca Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Ada yang mengatakan sepertiga Al-Quran ditinjau dari kontennya. Karena konten Al-Quran ada berisi pertama tentang tauhid dan sifat-sifat Allah, yang kedua tentang janji-janji Allah dan ancaman Allah, yang ketiga tentang hukum-hukum Islam. Oleh karenanya kalau ditinjau dari konten Al-Quran konten Al-Quran terjadi menjadi 3, tentang hukum-hukum, tentang ancaman dan janji surga dan neraka, dan yang ketiga tentang Allah dan sifat-sifatnya. Maka karena surat Al-Ikhlas khusus membahas sifat Allah, maka dikatakan sepertiga
Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan maksudnya pahalanya. Pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Namun bukan berarti kalau orang orang hatam Al-Ikhlas 3 kali berarti sudah sama dengan hatam Al-Quran. Sederhananya begini, misalnya seseorang punya uang, dia kebutuhannya adalah 100 juta. 100 juta itu dia untuk beli misalnya kebutuhan perabot rumah tangga, kemudian 33 jutanya lagi untuk sekolah dan kuliah, 33 jutanya lagi misalnya untuk ngurus anak istrinya, ya. Maka kebutuhan dia totalnya 100 juta. Nah, ketika dia punya uang baru 33 juta, dia baru memenuhi sepertiga kebutuhan. Paham? Sepertiga kebutuhan. Karena kebutuhan dia 33 juta untuk beli perabot rumah tangga. 33 juta lagi untuk apa tadi? Biaya anak-anak apa? Sekolah dan yang lainnya. 33 tadi buat apa lagi? Misalnya buat apa? Misalnya buat dia kuliah dan sekolah misalnya. Intinya, ketika dia memenuhi 33 juta pertama, dia hanya membeli ini bukan berarti dia 3 kali ini sama dengan semuanya. Karena kebutuhan yang kedua dan ketiga berbeda kebutuhannya. Jangan bilang kalau gitu saya baca, misalnya, saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali, berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tidak. Karena kebutuhannya berbeda. Paham maksud saya analoginya? Jadi kalau kita punya 100 juta, 33 buat perabot, 33 misalnya biaya kuliah, 33 untuk bayar anak istri. Kalau kita punya uang ber-33 juta, kita baru memenuhi sepertiga kebutuhan pertama, tetapi kita butuh yang lain dengan kebutuhan yang lain, tidak sama dengan kebutuhan yang pertama. Jadi tidak mungkin kita untuk memenuhi ini kita beli perabot double 2 kali lagi. Karena kalau kita beli perabot lagi tidak memenuhi kebutuhan kita. Kita butuh kebutuhan yang lain. Tetapi secara umum sepertiga kebutuhan sudah terpenuhi. Faham atau tidak paham? Paham ya? Paham. Sehingga tidak bisa dikatakan siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali maka seperti menghatamkan Al-Quran. Dia hanya mendapatkan pahala seperti Al-Quran, tetapi kebutuhan dia untuk memahami Al-Quran tidak sama. Karena Al-Quran masih banyak pembahasan tentang hukum-hukum, tentang surga dan neraka, banyak hal yang harus dia baca untuk dia ilmui. Baik, ini dalil bahwasanya Al-Ahad dalam Al-Quranul Karim, Qul huwallahu ahad. Adapun dalam hadis, ya, dalam hadis seperti dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah mendustakan aku dan tidak boleh baginya mendustakan aku, dan anak Adam telah mencaciku dan tidak boleh baginya untuk mencaciku. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Allah kemudian menyebutkan, amma kadzbuhu iyaya, adapun anak Adam mendustakan aku, dia mengatakan saya tidak bisa membangkitkannya. Anak Adam mendustakan aku, dia mengatakan saya tidak bisa membangkitkannya setelah dia mati. Wa amma syatmuhu iyaya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu walad. Faqauluhu ittakhadallahu waladan wa ana Allahul ahadul samad wa ana Allahu al-ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, adapun caci maki anak Adam kepadaku, yaitu perkataan mereka atau perkataan anak Adam, Allah punya anak. Allah punya anak. Maka Allah mengatakan, padahal saya adalah Allahul Ahad, padahal saya adalah Maha Esa, padahal saya adalah Maha Esa. Jadi keesaan Allah mengkonsekuensikan Allah tidak punya anak. Karena kalau Allah punya anak, berarti sang anak mirip dengan siapa? Allah, dan berarti Allah terbilang menjadi dua. Makanya dalam Al-Quran, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata Allah, wahai katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah punya anak, katakanlah anak itu yang pertama saya sembah adalah saya adalah orang pertama yang menyembahnya.
Kalau Allah punya anak, maka saya akan menyembah anak tersebut. Karena anak tersebut akan mirip dengan apa? Bapaknya. Tapi masalah kalau Allah punya anak, berarti Allah tidak esa lagi. Oleh karenanya ini di antara penegasan, siapa yang mengatakan selamat Natal, maksudnya selamat lahir Isa sebagai anak Tuhan, maka ini perbuatan yang sangat berbahaya. Kenapa melazimkan, meniadakan sifat al-ahadiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ahad lagi, tidak esa lagi. Tidak esa lagi. Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal, bukan mengucapkan selamat lahirnya Isa sebagai Nabi, bukan. Kalau selamat lahirnya Isa sebagai Nabi, sama seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad, Nabi lahir sebagai apa? Tentunya itu adalah bid'ah ya. Namun tidak sampai pada kesyirikan. Ya. Berarti merayakan hari kelahiran Isa sebagai Nabi. Tapi yang dimaksud oleh orang-orang Nasara ketika hari Natal, maksudnya hari lahir Isa sebagai Nabi atau sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan. Terus kita mengatakan selamat, kita selamatnya menyelamatkan mereka atau menyelamatkan kita yang sedang bermaulid Nabi Isa? Kita sedang mengucapkan selamat atas mereka, atas kegiatan kita. Misalnya dia mengatakan, masa dilarang? Kita kan punya keyakinan merayakan Nabi Muhammad sebagai kelahiran Nabi Muhammad, kan boleh-boleh saja kita merayakan hari kelahiran Isa sebagai apa? Nabi. Ya, dua-duanya tentunya tidak benar, bid'ah. Tetapi ketika kau mengucapkan selamat, bukan selamat atas dirimu, kau mengucapkan selamat kepada mereka. Sementara yang mereka rayakan adalah hari kelahiran Isa sebagai anak atau sebagai Nabi. Sebagai anak. Berarti kau menyetujui. Kau menyetujui. Coba, selamat Natal. Kita kan mengucapkan selamat kepada perayaan mereka. Benar atau tidak? Kalau kita sedang merayakan Maulid Nabi, bagi teman-teman kita yang melakukan bid'ah acara Maulid Nabi, kemudian ada orang Nasrani mengucapkan selamat, berarti dia menyetujui Nabi Muhammad lahir sebagai apa? Nabi. Karena itu yang sedang kita rayakan. Tapi kalau orang Nasara sedang merayakan lahirnya Nabi Isa, bukan sebagai Nabi, tapi sebagai apa? Anak Tuhan. Terus kita bilang selamat, ya berarti kita menyetujui. Maka ini sangat berbahaya. Dan itu kata Allah dalam hadis qudsi, yang menyatakan saya punya anak itu sedang mencelaku. Allah bilang mencela. Wa syatamani ibnu Adam, anak Adam mencaciku, walam yakun lahu dzalik. Tidak boleh baginya mencaci. Kenapa mencaci? Karena kalau kau bilang saya punya anak, berarti saya tidak esa lagi. Bukankah itu sifat utama Allah? Apa sifat utama Allah sebenarnya? Esa. Apa sifat utama Allah? Esa. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini semua penjelasan dari esa. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi untuk menjelaskan keesaan Allah? La ilaha illallah. Allah Maha Esa. Tidak ada sembahyang yang berhak sembah kecuali Allah. Kemudian kita mengatakan bahwasanya Allah punya anak, maka itu menghabisi sifat utama Allah. Makanya Allah mengatakan itu cacian. Makanya Allah mengatakan apa? Cacian. Kemudian makanya Allah menyatakan kemurkaannya dalam Al-Qur'an. Wa qalu takhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda anda Allah rahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Hampir langit terbelah, hampir bumi hancur, hampir gunung hancur. Ya. Mereka mengatakan Allah punya. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Kemudian Allah bantah lagi, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan bumi akan datang sebagai hamba, bukan sebagai anak. Mau malaikat, mau nabi, mau seluruh makhluk datang kepada Allah sebagai hamba. Tapi kalau anak bukan hamba lagi, sejajar. Sejajar. Oleh karenanya, tidak usah bilang selamat apa? Natal. Tidak usah. Kalau silakan, ya kita kan toleransi, silakan. Mau acara apa silakan. Tapi jangan ikut-ikutan. Hidup cuma sekali. Oleh karenanya, ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadah Rahman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina la yashhaduna az-zura." Orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, itu kedustaan. Di antara tafsiran para salaf, yaitu la yashhaduna a'yadal kuffar, tidak pernah menghadiri perayaan-perayaan keagamaan orang kafir. Kalau ingin masuk surga, jangan pernah ikuti perayaan orang-orang kafir. Kalau mereka lakukan silakan. Kita toleransi. Tapi ikut serta, apalagi seperti perayaan Natal, ikut bahagia dengan cacian Allah punya anak. Gimana ikut bahagia? Kita dakwah ini buat apa? Untuk mengeluarkan mereka dari kesyirikan menuju tauhid. Nabi capek-capek ngirim surat ke Heraklius, kirim surat ke Muqawqis, supaya mentauhidkan Allah. Kita malah senang-senang, malah senang-senang Allah punya anak.
Saya ngajak orang Islam berpikir. Saya ajak berpikir. Allah bilang, adapun anak Adam mencaciku, dia mengatakan punya. Kenapa disebut cacian? Karena ini mengatakan Allah punya anak, menghabisi sifat Allah yang Maha Esa. Sifat utama Tuhan adalah Maha Esa. Kalau dia tidak Esa, ngapain kita sembah dia saja? Ini yang membedakan Tuhannya orang Islam dengan yang lainnya. Tuhan orang Islam apa? Esa. Tuhan orang lain, agama lain mungkin 2, 3, 4, 10, terserah mereka lah. Tuhan Allah, Tuhan kita Maha Esa. Kemudian ada yang mengatakan Allah punya anak, selesai. Oleh karenanya Allah jelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lahu kufuwan ahad. Ini semua sifat menegaskan bahwasanya Allah adalah Maha Esa. Oleh karena ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal ketika disiksa, diletakkan batu di atas dadanya, kemudian dijemur di bawah terik matahari, kemudian dicambuk. Bilal disuruh berbuat syirik. Apa jawaban Bilal? Ahadun ahad. Dia bilang apa? Allah Maha Esa. Dia tidak bilang Allah Al-Qahar, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Enggak. Dia bilang apa? Ahad. Kan ini perkataan yang benar-benar berkontradiksi dengan keinginan majikannya, Umayyah bin Khalaf. Inilah kalimat yang dia perjuangkan, dia rela mati demi mengatakan Allahu Ahad. Kemudian dia digiring oleh anak-anak, diarak di atas tanah, jadi kayak main kereta-keretaan, dia tetap mengatakan ahadun ahad. Kemudian belakangan kita bilang selamat Allah punya anak. Ini enggak logis. Enggak logis. Karena tidak ada, kecuali kalau kita tidak mengatakan selamat Natal, mungkin di penjara, mungkin dibunuh, itu lain cerita ya. Ini enggak ada apa, enggak ada masalah kok. Sama-sama pengertian ya, silakan. Kita enggak ngelarang kok, ini toleransi. Silakan. Tapi kita jangan ikut-ikutan mengatakan Allah punya anak. Gimana belajar akidah selama ini? Nanti ada dai yang mengatakan kan tergantung keyakinan masing-masing. Enggak, kau tidak sedang merayakan hari Maulid Nabi Isa. Kau sedang mengucapkan selamat. Selamat atas apa yang dilakukan oleh orang Nasoro. Yang dilakukan oleh Nasoro apa? Merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Yang kau selamati itu. Beda kalau kau bikin acara sendiri, kau bikin selamat, bikin acara selamat. Atau kalau kau mau gentle, kau bilang selamat hari lahir Nabi Isa sebagai Nabi bukan Tuhan. Nah itu gentle namanya. Maulid Nabi Isa. Kalau berani. Tapi kalau kau bilang selamat, saya ikut bahagia. Apa yang dipahami oleh mereka? Ikut bahagia merayakan Nabi Isa sebagai anak. Ya, maksudnya kadang-kadang tidak direnungkan secara dalam maknanya ya. Mudah-mudahan orang kawan-kawan kita saudara kita dapat uzur ya. Tapi jadi masalah sebagian dai mendukung ini. Mendukung. Enggak ada masalah kok. Gimana enggak ada masalah? Kalau ada orang minum khamar kita bilang selamat, apa yang dia pahami? Mendukung atau tidak? Mendukung. Sehingga dia semangat minum khamar. Ada orang berzina, kita bilang selamat zina, kira-kira apa maknanya? Berarti kita mendukung. Selamat kok, saya ikut berbahagia dengan perzinaanmu, selamat. Ini orang sedang syirik, kita bilang apa? Selamat, ya nggak bisa lah. Ya silakan masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Tapi tidak untuk mengucapkan apa? Selamat. Mungkin hati kita menolak, tapi jangan ucapan jangan, karena seakan-akan kita mendukung kesyirikan tersebut. Nah, kalau kita ikut mengucapkan selamat, terus bagaimana kita bisa mendakwakan tauhid sementara kita ikut bahagia dengan kesyirikan yang mereka lakukan? Taib, kita lanjutkan. Ini sudah Ibu? Jadi saya bilang, kita toleransi. Toleransi ada aturannya. Masing-masing menjalankan apa yang dia yakini. Bukan bercampur baur. Terus ada fatwa MUI tentang masalah ini. Ya. Ada fatwa MUI jelas. Ya. Sejak dulu. Ya. Toleransi itu ya silakan masing-masing menjalankan. Adapun bercampur bukan namanya toleransi lagi. Kalau kita sudah melakukan apa yang mereka lakukan, itu namanya bukan toleransi. Hilang. Toleransi itu tetap menjaga identitas masing-masing. Dan biarkan yang lain menjaga ini masing-masing. Itu namanya
toleransi. Itu. Kalau sudah bareng-bareng bukan toleransi lagi, itu namanya bareng-bareng. Bukan lagi toleransi. Taib, apa maknanya al-ahadiyah? Al-ahad menunjukkan keesaan. Yaitu esa dalam zat, esa pertama, esa sederhana, rububiyah, ya. Esa dalam uluhiyah, esa dalam sifat-sifat. Rububiyah, kemudian esa dalam apa? Uluhiyah, kemudian esa dalam apa? Esa dalam sifat-sifat. Ya, ini apa namanya? Secara global ya, secara global. Ini saya rasa disepakati oleh semua muslim. Kalau kita tanya sama seorang muslim, apakah kau yakin Allah ketika menciptakan alam semesta Allah hanya sendiri? Dia pasti bilang, iya. Apakah mengatur rezeki cuma Allah sendiri? Dia pasti bilang apa? Iya. Apa yang menghidupkan matikan hanya Allah semata? Dia pasti bilang, iya. Kalau dalam istilah kita namakan dengan rububiyah. Itu semua kita klasifikasikan, kita kumpulkan, klasifikasikan dengan nama suatu kategori, kita bilang dengan nama rububiyah. Ini cuma istilah saja. Tapi kita sepakat dengan kalian. Sebenarnya sebagian orang ngapain dibagi tauhid uluhiyah, rububiyah? Ini sekedar istilah. Apakah kau berbeda dengan kita? Tidak, tidak. Saya rasa sama. Apakah kau yakin hanya Allah yang berhak diibadahi? Dia pasti bilang apa? Iya. Ya sudah, kalau kau yakin hanya Allah yang berhak diibadahi, kita namakan dengan uluhiyah. Karena uluhiyah maksudnya peribadatan. Peribadatan atau ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian juga dalam sifat-sifat, apakah kita yakin Allah Maha Kuasa, tidak ada yang menyamainya? Ya pasti. Allah bermaha kuasa, kemudian Allah berilmu, tidak ada yang menyamai ilmu Allah? Jawabannya iya. Allah Maha melihat, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah? Jawabannya iya. Allah Maha mendengar segalanya, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah? Bilang iya. Ya, kalau itu makanya kita mengatakan tauhid sifat. Itu tidak ada yang menyamai sifat Allah. Nah, ini istilah tauhid dalam rububiyah maksudnya adalah hanya Allah. Apa maksudnya rububiyah? Maksudnya adalah hanya Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur dan memiliki. Apakah ada yang mencipta bersama Allah? Tidak ada. Kalau ada yang mencipta bersama Allah, kita akan sembah juga dia. Misalnya Indonesia ini atau Asia ini ada yang menciptakan. Allah menciptakan Asia kerjasama dengan zat dewa. Apa ya? Dewa itu kita harus sembah juga karena dia yang menciptakan kita juga. Tapi ketika yang mencipta kita hanya siapa? Allah, maka hanya dia yang berhak untuk disembah. Yang mengatur alam semesta juga hanya Allah. Adapun malaikat semuanya hanyalah anak buah Allah, perintah Allah kepada mereka. Mereka tidak menjalankan kecuali atas titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki hanya Allah yang memiliki alam semesta ini, semua milik Allah. Maka kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Allah mau ambil kapan saja, Allah mau lakukan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam istilah namanya tauhid rububiyah. Ibadah maksudnya hanyalah, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Karena hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menguasai, memiliki, maka dia yang berhak diibadahi. Seandainya ada yang ikut mencipta, ada yang ikut mengatur, ada yang ikut memiliki, ya dia, selain itu yang lain juga akan diibadahi. Tapi ketika hanya Allah yang mencipta, berarti hanya Allah yang diibadahi. Tapi adapun esa dalam sifat-sifatnya, maksudnya tidak ada yang menyamai kesempurnaan sifat Allah. Menyamai kesempurnaan sifat-sifat Allah. Manusia punya ilmu, tapi tidak seperti ilmunya Allah. Ya, sini saya sampaikan. Ilmu manusia didahului dari kebodohan, kemudian ilmunya tambah secara bertahap, kemudian kalaupun sudah puncak tidak bakalan sempurna, mau ditambah lagi sudah nggak bisa.
ya, sudah penuh, nggak bisa lagi belajar, nggak nyambung. Kemudian setelah itu diliputi dengan kelupaan. Paham tidak? Ini coba. Ini contoh bedanya ilmu sekarang ilmuku dibandingkan dengan ilmu apa? Allah. Apa bedanya? Kalau ilmuku dari nol, dari bodoh. Kemudian apa? Bertahap. Puncaknya terbatas. Kemudian mengalami lupa. Mengalami lupa dan penurunan. Atau penurunan. Inilah sifat manusia. Ya. Kepalanya kena besi, hilang semua ilmunya. Manusia begitu. Dari bodoh. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa sama sekali. Lihat anak kecil, anak kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa kan. Tidak bisa apa-apa, benar-benar tidak bisa apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Faja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah jadikan penglihatan, pendengaran hati, inilah cara untuk menambah ilmu dengan melihat, dengan mendengar, dengan memikirkan, ilmu bertambah sedikit demi sedikit. Sebenarnya ayat Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut ibu tidak bisa apa, tidak punya ilmu apa. Kemudian Allah jadikan penglihatan, pendengaran dan hati. Ini sumber ilmu atau bukan? Sumber ilmu. Maka dapat ilmu sedikit. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, bukan untuk sombong. Kemudian yang kedua, ilmu bertahap. Ya, dengan Allah ilmu langsung maha berilmu dan tidak pakai tahapan. Kemudian puncaknya terbatas. Kita ilmu terbatas. Sekarang ibu-ibu aja sudah banyak yang belajar bahasa Arab, nggak bisa-bisa. Kemampuan berpikir sudah selesai. Tinggal tunggu bahlul sedikit demi sedikit. Udah nggak bisa, mau makan nggak masuk. Saat nggak, ya itu namanya faktor U. Faktor apa? Usia. Udah belajar bahasa Arab 3 bulan cuma tahu barakallahu fik. Ya, ada yang masih bisa, tapi banyak yang udah nggak bisa. Saya sudah bilang, beda ketika muda belajar cepat. Sudah tua ya sudah. Dia kemampuan sudah puncaknya udah nggak bisa. Sudah mulai turun. Ya, sudah lupa-lupa. Kita saja sebut nama anak sering lupa, ya enggak? Kalau nama istri insya Allah enggak lupa. Kalau nama anak sering lupa. Bilang yang paling tua sebut nama nomor 3, sebut nomor 2. Ada yang kelima baru benar, Mas. Kenapa? Kemudian terbatas. Belum kemudian lupa. Adapun Allah, ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak bakalan lupa. Maksud saya, inilah namanya tauhid sifat. Mengesahkan Allah dalam sifatnya, maksudnya tidak ada yang menyamai sifat Allah. Nah, kalau begitu yang berhak disembah adalah yang esa dalam rububiyah, esa dalam sifat, melazimkan dia diibadahi hanya esa dalam ibadah. Makanya kalau kita bikin apa namanya diagram atau bikin ini, kita bilang bahwasanya tauhid rububiyah dan tauhid sifat melazimkan apa? Melazimkan tauhid uluhiyah. Melazimkan tauhid uluhiyah. Artinya, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena dia tauhid rububiyah. Karena hanya dia yang mencipta, ya ini rububiyah. Kenapa hanya Allah yang disembah? Karena dia esa dalam sifat-sifatnya. Seandainya ada yang sama dengan Allah, sama-sama ilmunya sepadan, ya kita sembah dia juga, dia setara dengan Allah. Seandainya ada yang sama Allah dalam rububiyahnya, ikut mencipta, ikut mengatur, dia juga kita sembah. Karena dia sepadan dengan Allah. Ketika Allah rububiyah dia esa, sifat dia esa, maka mengkonsekuensikan hanya dia yang berhak untuk disembah. Faham? Oleh karenanya Allah mengkaitkan sifat keesaan, ya, bahwasanya hanya dia yang berhak untuk disembah. Ini makna Maha Esa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian datang Ahlul Bidah, mereka
mengotak-atik makna Esa dengan pemahaman mereka ya. Ini sudah Ibu? Bentar. Baik, kita lanjut. Baik, di antara faedah ya, faedah digabungkannya nama Allah Al-Ahad atau Al-Wahid dengan nama Allah Al-Qahar. Al-Qahar itu maha kuasa, maha mendominasi, yaitu maha mendominasi. Ini Maha Esa. Ini dalam ayat, misalnya dalam surat Yusuf ayat 39 ya ini. Ini dalam Quran Yusuf ayat 39. Kemudian juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Ar-Ra'd surat 13 ayat 16. Nanti saya bacakan. Yang ketiga surat Ibrahim surat 14 ayat ke-48. Kemudian surat Shad. Banyak dalam Al-Quran. Surat 38 ya. 38 ayat ke-65. Kemudian surat Az-Zumar. Ayat ke-4. Surat Ghafir. Ayat ke-16. Ini ada berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini semua menggabungkan antara Al-Wahidul Qahar. Jadi kalimat cuma Al-Wahidul Qahar. Wallahu Al-Wahidul Qahar. Ya. Seperti dalam surat pertama, ya sahibai sijini a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ketika Yusuf menasihati dua temannya di penjara, wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam yang kalian sembah lebih baik ataukah Allahul wahidul qahar? Al-wahid al-qahar. Ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha mendominasi, ya, Maha perkasa. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahu khaliqu kulli syai." Katakanlah dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dan dia adalah Maha Esa lagi Maha berkuasa, Maha mendominasi. Dalam surat Ibrahim juga, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidul qahar. Maka manusia akan muncul seluruhnya untuk dihadapkan dengan Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha mendominasi. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, intinya Al-Wahid Al-Qahar. Taib. Dalam Al-Quran sering menggandengkan Al-Wahid dan Al-Qahar untuk menguatkan bahwasanya Allah Esa dalam segala hal. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Dia berkata, Huwallahul wahidul qahar. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Qahar sebenarnya mendominasi.
Qahar itu mengalahkan. Ini maknanya mengandung mengalahkan, mendominasi, berkuasa. Qahar itu nggak ada yang bisa mengalahkannya. Namanya Qahar. Jadi bukan sekedar berkuasa, tapi maksudnya mengalahkan, maha mendominasi. Namanya Al-Qahar. Al-Wahid fi dzatihi, makna Al-Wahid maksudnya dia Maha Esa dalam zatnya, wa fi asma'ihi, dan nama-namanya, wa fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya, wa fi af'ali, dan perbuatan-perbuatan, maksudnya rububiyahnya. Fala syabiha lahu fi syai'in min dzalik, tidak ada sesuatu pun yang menyamai dalam hal tersebut, wala mumatsil, tidak ada yang menyerupainya. Falau kana lahu waladun, seandainya Allah punya anak, laqtada an yakuna syabihan lahu fi wihdatihi, maka anak tersebut akan sama dengan bapaknya dalam keesaannya. Li'annahu ba'dhuhu, karena anak adalah bagian dari bapaknya, wa juzun minhu, dan parsial dari bapaknya. Adapun makna Al-Qahar, Al-Qahar li jami'il alam al-uli wa sufli. Al-Qahar itu yang mendominasi, yang menguasai seluruh alam, yang atas maupun yang bawah. Falau kana lahu waladun lam yakun makhuran, wala kana lahu idlalun ala abihi wa munasabatun minhu, ya. Maka kalau ternyata Allah punya anak, berarti anak tersebut tidak akan dikuasai oleh bapaknya, tapi akan dimanja oleh bapaknya. Benar atau tidak? Kalau Allah punya anak, anak itu tidak bisa dipaksa oleh bapaknya, bahkan anaknya akan dimanjai oleh bapaknya karena ada kesamaan, ya. Wa wahdatuhu ta'ala wa qahruhu mutalaziman, maka wa wahdatuhu wa qahruhu mutalaziman, maka keesaan dan pendominasian atau kekuasaan dua hal yang saling melazimi. Fal wahid la yakunu ila qaharan, kalau dia Maha Esa dia pasti mendominasi, ya. Wal qahar la yakunu ila wahidan, dan zat yang mendominasi dia pasti esa. Kalau ternyata dia dua, berarti dia tidak mendominasi, karena yang kedua tidak bisa didominasi, paham? Kalau ada yang menyamai dia, berarti dia tidak maha mendominasi, dia butuh orang, butuh zat lain, kerjasama. Dzalika yanfi wa dzalika yanfi syirkah lahu min kulli wajhin. Maka ketika Allah disebut Al-Qahar, maka melazimkan dia esa. Esa melazimkan dia Qahar. Karena ketika dikatakan Allah maha mendominasi, maka menafikan apapun yang menyerupainya. Ini dalil bahwasanya sifat Al-Qahar dan Al-Wahid sering disebutkan bersamaan karena saling melazimkan. Paham atau tidak? Saya ulangi. Seandainya Allah punya anak, apakah dikatakan Allah maha mendominasi? Jawabannya tidak, karena anaknya tidak bisa didominasi. Karena anaknya akan mirip sama dengan dia, berarti tidak. Kalau ternyata Allah membutuhkan zat lain untuk mengatur, berarti Allah tidak maha mendominasi. Buktinya dia tidak bisa, dia butuh yang lain. Berarti maka keesaan melazimkan Allah maha berkuasa atau maha mendominasi, dan Allah maha kuasa melazimkan Allah harus esa. Dialah esa, maka dia maha segalanya, maha berkuasa atas segalanya. Demikian juga Sa'di berkata, fa innal qahra mulazimun lil wahdah. Sungguhnya maha menundukkan, maha menundukkan, atau al-qahr itu maha mendominasi, menundukkan, adalah melazimkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu qaharaini mutasawiyaini fa qahrihima abadan, maka tidak mungkin ada dua zat yang sama-sama menundukkan, ya. Karena kalau sama-sama menundukkan, yang satu tidak bisa menundukkan yang lain. Falladhi yakhar jami'al asya' huwal wahid, yang bisa menundukkan segala sesuatu dialah yang Maha Esa. Alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada yang sama dengan dia. Wa huwal ladzi yastahiqqu an yu'bada wahdahu, maka dialah yang berhak untuk diibadahi semata. Kama kana qahiran wahdahu, karena dia yang maha menguasai, menundukkan semata. Ketika Allah menundukkan seluruh alam semesta dan seluruh makhluknya, maka Allah bersendirian dengan keesaannya, tidak membutuhkan bantuan pihak lain. Berbeda dengan para raja dunia, para penguasa dunia yang mereka tidak mampu untuk menundukkan apapun kecuali dengan membutuhkan para penolong dan loyalis mereka. Maka dari situ kita tahu bahwasanya di antara dua nama yang sering bergandengan dan saling melazimkan adalah Al-Wahid, Al-Qahar, yang Maha Esa dan Maha menundukkan. Ya, kalau dia tidak menundukkan, maka dia tidak esa. Kalau dia esa, melazimkan dia harus Maha menundukkan. Ini di antara faedah sering kita baca Al-Wahid, Al-Qahar, Al-Wahid, Al-Qahar dalam 6 ayat. Tapi ada pembahasan terakhir tentang makna esa, ahad menurut ahlul bidah, tapi saya rasa terlalu bertele-tele, ya. Nanti baca aja kalau bukunya udah jadi, ya. Repot, misalnya ini kalau begini Jahmiyah mengatakan zat tidak harus terpisah dari sifat, nanti ibu-ibu pusing, ya. Ilmunya susah, dipaksa-paksa juga sudah faktor usia, susah. Jadi saya rasa tidak perlu, ya. Oleh karenanya
hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara nama Allah yang sangat agung dan dia merupakan sifat utama Allah adalah al-ahadiyah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Agama Islam mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam segala hal. Maka kita bilang qul huwallahu ahad. Beda dengan agama-agama yang lain yang mereka menyerukan kepada perserikatan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Oleh ketika Nabi mengirim surat kepada Heraklius, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aslim taslam. Ila min Muhammad Rasulillah ila Herakl azimir Rum. Ini surat dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Rasulullah kasih salam, tapi bukan kepada engkau, tapi ada syarat. Keselamatan bagi yang mengikuti apa? Petunjuk. Artinya kalau kau masuk Islam dapat keselamatan. Kalau kau masuk Islam dapat petunjuk berarti dapat keselamatan. Ini namanya salam bersyarat. Kita enggak boleh mengucapkan salam kepada ahlul kitab kecuali dengan salam seperti itu. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang ikuti apa? Petunjuk. Bagaimana kita ucapkan salam kepada mereka sementara mereka tidak selamat? Mereka syirik. Tapi kalau kita bilang salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk, boleh. Siapa yang dapat petunjuk berarti dapat keselamatan. Taib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Kalau kau ingin selamat masuk Islam. Aslim masuk Islamlah engkau, taslam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kau ganjaran 2 kali lipat, double. Ganjaran kau sebagai seorang Nasrani yang taat, kemudian ganjaran sebagai seorang Muslim yang taat. Double. Kemudian kata Nabi ancaman, fa in tawallait, kalau kau berpaling, fa inna alaika itsmal arisiyin. Kalau kau berpaling wahai Heraklius, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Rakyat dia jutaan zaman itu. Romawi termasuk negara adidaya. Seperti mungkin siapa kalau sekarang? Soviet atau Amerika. Negara besar, jumlah penduduknya sangat banyak. Maka dan pengaruh penguasa sangat besar kepada rakyatnya. Maka Rasulullah kasih isyarat, kalau kau masuk Islam, kau dapat pahala double. Tapi kalau kau berpaling tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman mengerikan. Bukan dosamu sendiri. Kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Ya ahlul kitab, kemarilah kepada suatu perkataan yang kita saling sepakat. Ila kalimatin sawa. Apa kalimat yang kita sepakati? Alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Wala nusyrika bi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan malaikat, dengan nabi, dengan siapapun, dengan wali enggak ada. Allah Maha Esa. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, tidak sebagian kita menjadikan sebagian lain tuhan-tuhan selain Allah, karena dulu orang Nasara mereka tunduk kepada pendeta, pendeta menghalalkan mereka ikuti, pendeta mengharapkan mereka ikuti. Ya. Jadi inilah yang Nabi serukan kepada Heraklius agar masuk Islam. Ini yang membedakan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Itu pula yang Nabi tuliskan kepada Muqawqis, Raja Mesir. Itulah yang Nabi tuliskan kepada Najasyi. Dan Najasyi masuk Islam akhirnya. Najasyi masih, adapun Muqawqis tidak masuk Islam, Heraklius tidak masuk Islam. Ketika dapat surat tersebut, Heraklius gelisah dan bingung karena selama ini dia menanti-nantikan datangnya seorang Nabi. Dia nanti-nantikan, dia selalu tanya-tanya, ada muncul Nabi enggak? Ada muncul Nabi enggak? Sampai dia ketemu Abu Sufyan, baru dia tanya, ternyata Nabi tersebut sudah muncul. Cuma akhirnya dia tidak beriman karena Nabi tersebut dari Arab. Kemudian dia sudah coba test on the water kalau istilah kita ya. Iya nah. Test on the weather enggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Intinya dia tanya, dia kumpul anak buahnya, dalam Sahih Bukhari disebutkan. Dia kumpul anak buahnya semuanya, rakyatnya, dia kumpul, dia tutup, terus dia bilang, "Gimana kalau kita beriman dengan Nabi ini, kita akan jaya gini-gini." Maka rakyatnya, pembesar-besarnya ngamuk semua. Ngamuk. Seperti himar yang lagi ngamuk. Akhirnya bilang, duduk. Saya tadi cuma ngetes aja. Padahal dia ingin tahu kalau rakyatnya mau beriman, dia akan beriman. Tapi ketika rakyat tidak mau, dia lebih mendahulukan kekuasaan daripada keimanan. Di antara penghalang keimanan adalah kekuasaan. Akhirnya dia milih kekuasaan daripada keimanan. Oleh karenanya ketika perang Tabuk, di zaman Heraklius, Nabi sudah datang dengan 30 pasukan. Heraklius enggak muncul. Sehingga perang Tabuk tidak jadi.
Karena Heraklius bingung melawan Nabi. Dia dia mulai perang setelah Nabi sudah meninggal, baru dia bawa pasukan baru perang. Ketika Nabi masih hidup dia nggak berani. Karena sebenarnya hatinya tahu bahwasanya Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Tapi karena gila kekuasaan, akhirnya dia memilih kesyirikan daripada tauhid. Oleh karenanya Ahad adalah nama Allah yang paling istimewa, yaitu di antara nama Allah, Allah Maha Esa, dan itulah yang selalu diperjuangkan oleh seluruh Rasul agar mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang Rasul yang semuanya menyeru sembahlah Allah semata dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.